Businessman Opinion. Businessman Opinion. Pengusaha retail menolak menurunkan harga beras premium menyusul terhambatnya pasokan beras, stabilisasi harga dari Bulog. Peritel itu kapok dengan janji pemerintah ketika meminta menjual rugi minyak goreng 2 tahun lalu yang dijanjikan dibayar faksi atau perbedaan harganya, namun tak kunjung dibayar pemerintah. Apa komentar Anda mengenai kelangkaan beras dan mahalnya harga beras premium ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Pengusaha retail menolak menurunkan harga beras premium menyusul terhambatnya laporan beras stabilisasi harga dari Bulog. Retail itu kapok dengan janji pemerintah ketika meminta menjual rugi minyak goreng 2 tahun lalu yang dijanjikan dibayar faksi atau perbedaan harganya, namun tak kunjung dibayar pemerintah. Apa komentar Anda mengenai kelangkaan beras dan mahalnya harga beras premium ini? 633-9160 dan 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Selamat pagi Ibu Akbar. Pagi Mbak Nena. Silakan Ibu. Ya, saya setuju dengan pengusaha. Kita harus menolak itu. Waktu minyak kita itu loh, bilang akan dibayar selisih harga setelah perubahan, dia bilang tidak ada perjanjian. Kasihan pengusaha terkatung-katung selalu dirugikan kebijakan pemerintah yang nggak jelas. Gimana Nena, sadar nggak sadar sih premium sama beras curah sekarang nggak ada bedanya Mbak. Beras premium juga sekarang jelek kok kualitasnya, nggak sebagus dulu. Entah apa dioplos apa gimana. Dan sekarang yang sulit kita yang mau beli beras, tetapi yang banjir bansos Mbak. Penerima bansos ini banjir berasnya. Dibanding kita yang perlu beli di minimarket dibatasi gitu ya. Di pasar tradisional selangit harganya. Ini memang lagi mabok gitu ya. Jadi menurut saya setuju dengan usaha. Tetap aja bertahan dengan seadanya ya, 17 per kilo ya 17 sudah, mau 20 ya 20, gak usah ikuti pemerintah. Kalau pemerintah mau memberi itu ya subsidi langsung gitu, di cash sekarang, jangan mau nanti. Pemerintah sekarang banyak bohongnya. Makasih. Jadi begini, kalau saya melihat begini, nomor satu, negara kita ini bukan negara sosialis ya. Negara kita ini republik berpaham demokrasi ya, menuju liberal. Katanya mau jadi negara maju ke depan ya. Jadi nomor satu, kalau nomor dua, saya bilang begini, kan kita ada sensus-sensus ya. Jadi dengan bantuan akademisi, para mahasiswa, sebetulnya bisa dirumuskan. Sebetulnya berapa sih jumlah orang yang kurang mampu di Indonesia? Saat ini melalui BPS dikatakan udah 9%. Jadi kalau penduduk Indonesia 280 juta, 90% kira-kira 25 juta. Nah, cuma kan kadang-kadang kalau kita lihat yang disubsidi BPJS adalah 100 juta orang. Nah, ini jadi kita nggak nyambung juga nih. Yang mana yang kurang mampu berapa persen? Kalau 100 juta kan itu kurang lebih 40%. 30 sampai 40%. Nah, sekarang kalau kita semua disubsidi oleh negara, bahan bakar disubsidi, minyak goreng subsidi, beras subsidi, saya pikir negara juga nggak akan mampu. Jadi pemerintah juga nggak usah terlalu PHP lah ya. Jadi kalau yang memang betul-betul rakyat kurang mampu yang harus dibantu, apakah itu beras, apakah itu minyak goreng, sembako, gerakan Bulog aja, kan kita punya Bulog. Jadi jangan pakai Alfamart, Indomaret dan sebagainya, nggak mungkin lah. Ya mereka itu biarlah berbisnis secara alami aja, ya harga pasar aja. Nah di sisi lain, nomor berikutnya adalah petani yang juga menanam padi, biarkan harga mereka juga gabah itu. Kenapa harga harus dipatok, harus dibeli sekian? Ya kalau mereka menanam dengan biaya tanam, sekarang ongkos nyangkul bayar orang satu hari 100.000. Sewa traktor kecil satu hari sekian, pupuk sekian. Terus beras gabah harus dipatok sekian ribu saja per kilo oleh Bulog. Ya dia mendingan jual ke harga pasar dong. Ya jadi saya pikir begitulah, demikian. Terima kasih.
Pak Vincent di mana? Jadi kalau menurut saya ya Mbak ya, harga beras bisa mahal ini mau menunjukkan bahwa memang negara sudah gagal untuk mengendalikan harga. Suka tidak suka memang kita mau nggak mau memang harus mengakui bahwa ini ada korelasi langsung dengan politik yang pemerintah juga ikut terlibat. Saya di Jogja melihat bahwa harga beras itu memang sangat tinggi, bahkan dari petani pun juga nggak tahu nih tangan-tangan siapa yang bermain, tapi faktanya nggak ada beras di lapangan itu dengan harga yang wajar. Harganya sudah naik tinggi karena diborong untuk bansos. Itu sih. Nah, mau sampai kapan seperti ini tergantung kebijakan pemerintah. Semoga nih besok sudah pilpres, sudah selesai, semoga bisa kembali lagi normal. Tapi yang kami lihat di lapangan memang faktanya ini untuk bansos itu sangat mengambil porsi yang harusnya bisa langsung didistribute ke end user, ke masyarakat, tapi ini masuk ke area pemain-pemain itu dari ketiga paslon itu semua bermain dan efeknya masyarakat yang dirugikan. Ya intinya cerdas-cerdaslah nanti semua masyarakat untuk memilih pilihannya siapapun itu, supaya hal ini tidak terjadi lagi. Menurut saya seperti itu sih Mbak. Pak Cakra, selamat pagi. Selamat pagi, saya Oh, Pak Chandra, oke silahkan Pak Chandra. Muara Karang di Jakarta Utara ya. Makanya ini dulu karena minyak, jadi gara-gara minyak itu pemerintah nggak bisa bayar. Sekarang jadi retailer kan kapok ya. Nah sekarang beras juga dijanjikan nanti akan dibayar perbedaan harganya, retailer udah nggak percaya, kapok. Itu pemerintah nggak bisa mengeluarkan uang segitu banyak. Makanya ada yang paslon yang menjanjikan kalau menang akan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis. Itu yang didukung oleh Jokowi ini, paslon ini. Apa mungkin 1 tahun itu harus keluar 400 triliun rupiah untuk makan siang gratis, susu gratis? Itu dari mana uangnya? Sekarang bayar kerugian minyak aja nggak punya duit, sekarang mau keluar uang untuk bayar beras premium tuh, perbedaan harganya itu retailer nggak percaya. Kalau makan siang gratis, susu gratis, 1 tahun 400 triliun rupiah itu dari mana pemerintah? Bisa bangkrut negara itu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ramli. Ya, saya pikir itu hak dari pengusaha ya untuk tidak menjual rugi gitu. Kan mereka juga berusaha itu dalam rangka mencari keuntungan untuk menjalankan perusahaannya, bukan dalam rangka mensubsidi kehidupan masyarakat. Kalau mensubsidi kehidupan masyarakat ya bansos. Itu fungsinya APBN yang dikelola oleh Sri Mulyani dengan 500 triliun yang dianggarkan. Nah, tetapi memang Bulog sendiri harus mempercepat bagaimana ini distribusi beras, terutama beras yang kualitasnya lebih baik ke seluruh Indonesia. Dan Bulog juga perlu bekerja sama dengan Bareskrim ya, kalau oknum Bareskrimnya benar, bukan menjadi oknum yang backing-backingan, untuk melihat apakah ada indikasi dalam rantai pasok beras ini, apapun kelas berasnya, dari kelas beras jatuh yang banyak kutu sampai beras yang premium, itu apakah ada spekulan-spekulan dengan gudang yang cukup besar di sentra-sentra pergudangan itu sedang melakukan penimbunan gitu, stock up. Nah, penimbunan ini sangat menguntungkan, bisa dapat gain 10-15% dengan mudah, karena ini kan Maret sudah Ramadan, sudah puasa, dan akan dilanjutkan dengan Lebaran. Nah, dengan begitu pasti demand atas beras ini akan melonjak mungkin 20-25%. Nah, kalau saat ini orang-orang yang punya duit katakanlah 200-300 miliar di satu kota menimbun berasnya, ya hanya tunggu 2 bulan kan 300 miliarnya jadi 325 miliar gitu. Cari 25 miliar dalam waktu 2 bulan untuk nanti bisa dibagi-bagi kepada entah backing, oknum, atau untuk yang lain-lain gitu. Nah, oleh karena itu Bareskrim kayak begini, kalau ilmunya sampai ya, oknum Bareskrim itu dalam
rantai pasok ekonomi ini juga harus dilihat apakah ada aktor ekonomi. Nah, aktor ekonomi itu kan pemerintah, swasta, institusi dan sebagainya. Apakah ada aktor ekonomi yang punya moral hazard gitu. Saya pikir ini tidak murni supply and demand, tapi barangkali di antara supply demand pure ini ada aktor ekonomi yang spekulan-spekulan itu menimbun. Oleh karena itu kembali lagi polisi itu punya polsek, polres dan seterusnya. Kalau mereka cukup pintar, mereka harusnya bergerak untuk menetralisir kelangkaan beras. Terima kasih. Pagi Pak Andre. Pagi Bu. Pak Andre di mana Pak? Jakarta Bu. Oke, silahkan. Ya kalau menurut saya ya pemerintah udah nggak dipercaya dengan swasta ya. Karena gara-gara minyak goreng ini, kalau menurut saya ya. Kan yang minyak goreng ini kan selamanya belum beres, belum tuntas. Kita nggak usah ngomong ngalor ngidul lah, ke ujung kulon kemana, ke timur ya. Ya makanya kita harus dipercaya. Karena kan kalau swasta itu kan dia kan bayar karyawan, bayar segala-galanya, bayar pajak. Itu dari mana kalau bukan jadi penjualan? Karena harga udah kasih rendah. Tapi penyelesaian masalah pembayarannya belum beres sampai sekarang minyak goreng. Karena ya beras ini ya ikut-ikutan begitu. Takutnya nanti nggak selesai diberesinnya gitu pembayarannya. Menurut saya gitu aja sih Bu, makasih. Pak Henry silakan. Aduh, mabok Mbak, mabok ini betul-betul. Naik terus Mbak, nggak tanggung-tanggung naiknya itu beras itu. Janjinya katanya tidak mau impor jor-joran, tapi harganya, waduh, harga nggak ada pengaruhnya Mbak. Saya bilang harga pemerintah mau ngatur-ngatur juga. Di mata rakyat itu pemerintah itu udah nggak ada apa-apanya, walaupun mereka menekan-nekan. Nah kembali lagi kalau bisa sih hari ini dia tekan saja lah. Kalau memang dia tidak bisa mau menurunkan, para importer ini tidak mau menurunkan harga beras, di stop saja harganya sampai di sini saja, jangan dinaik-naikkan lagi. Rakyat udah teriak ini Mbak, saya aja mabuk Mbak. Baru Desember saya beli 28, kemarin saya beli 36, mabuk nggak tuh Mbak? Yang 20 kilo kita mau stop, nggak mungkin kan? Jadi angan-angan saja bilang mau menurunkan beras. Kalau bisa, kalau memang pemerintah masih dipandang oleh rakyatnya, tekan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Cukup harga sampai di situ saja, jangan dinaik-naikkan sampai 2025. Karena rakyat ini udah susah Mbak. Kalau memang para importer masih nggak ini juga ya udah ikutin aja apa maunya para importer. Mereka memang cari modalnya balik juga. Yaitu kalau mau selesaikan utang-utang mereka ini, negara duitnya kan banyak. Pajak udah dinaik-naikin kita. Bayar dong para importer beras itu. Jangan dijanjin kayak minyak katanya. Jangan rakyat yang jadi beban, semuanya dibebankan. Ini duit disimpan-simpan saja untuk kepentingan pribadi. Jadi kembali lagi, kalau memang pemerintah masih dipandang oleh masyarakat, oleh para importer juga, tekan ini beras cukup sampai detik ini, jangan dinaik-naikkan lagi. Rakyat sudah susah. Bayangin saja dari Desember sampai sekarang kok. Naiknya berapa persen tuh Mbak? Dari 28 sampai ke 36. Berapa persen itu? 80 ribu. 280 sampai ke 360 yang 20 kilo. Tunggu mereka berhitung lah itu, para pengambil keputusan kita. Rakyat ini susah. Kalau mereka sih, mereka tetap senang. Gaji mereka dapat, nggak dipotong sama sekali oleh rakyatnya. Pajaknya ditambahin, minta tambah, naik rakyat. Ya kan? Jadi kembali lagi, kalau memang pemerintah berwibawa di mata importer, tekan ini beras sampai detik ini cukup, gak usah kau naik-naikkan lagi. Rakyatmu sudah susah. Jangan kau ambil uang dari uang rakyatmu ini. Kalau tidak mau, ya pemerintah selesaikanlah utang-utang mereka-nya. Utang-utang mereka, biar bergulir lagi nih rakyat ini. Susah ini rakyat, Mbak. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Mbak Jasmi, silakan. Kalau menurut saya kembali kepada model model orde baru dulu ya Bu. Sistem pemerintahan yang menurut saya lebih efektif ya. Karena dari dulu kan regulasi terakhir itu Pak Soeharto menyebutkan rencana setiap RT pun wajib diberlakukan supermarket. Jadi artinya warung itu tidak ada lagi dan kompatibilitas gudang itu dominasi. Arti dari gudang itu sendiri surplus dari
out inputnya datanya jelas Bu, data gudang yang besarnya buat ekspor impornya bisa terukur valid. Kalau seumpamanya seperti sekarang ini diberlakukan tarif dasar atas sama bawah, nggak ketemu Bu datanya Bu, banyak monopoli maling-maling provinsi, maling-maling nasionalnya di situ. Artinya pemerintah menentukan harga beras pun nggak mampu, apalagi menentukan harga daging. Kasihan Bu. Iya. Rakyat kita tuh makan daging setahun sekali. Kalau mau lebaran haji sama lebaran Idul Fitri baru makan daging. Miris sekali pemerintah kita nggak berpikir jauh seperti itu. Saya harap pemerintah sekarang bisa berbalik pada sistem Orde Baru dulu lah. Wacana swasembada pangannya memang efektif dan itu bisa menunjukkan harga rupiah menguat di harga 2000 di tahun 2024 ke 32 besok Indonesia emas itu bisa jadi. Iya. Artinya struktur harga itu pemerintah bisa menentukan harga, jangan pemerintah ditentukan harga oleh pengusaha asing. Ini pengusaha lokalnya aja pun kita nggak tahu berapa validnya sekarang, bagaimana mereka ekspektasi cara kerjanya ke depan, nggak ngerti kita Bu, uang kita buang sia-sia. Mungkin gitu Bu, terima kasih. Ibu Watis. Iya. Jangan-jangan gini Bu, itu beras tuh disimpan dulu buat itu nanti makan gratis. Udah begitu, sekarang saya juga tiap ini sebulan bisa nombokin nggak kurang dari 60.000. Jadi berarti kita juga nyumbang itu tuh makan gratis kali jadinya buat makan. Ya udah gitu aja. Pak Adi, silakan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera. Semoga besok kita nyoblos dengan damai dan diberi keberkahan semuanya. Iya. Nah, mengenai yang masalah beras ini, Mbak, menurut saya memang ya kelangkaan beras itu bagian dari supply and demand. Nah, sementara di Indonesia sendiri kan setelah kita masa tanam dan lain sebagainya, terjadilah masa hujan banjir. Padi yang sudah ditanam oleh petani itu kan habis semuanya, mati semuanya. Makanya di situ terjadi kelangkaan beras. Untuk beras premium sendiri, menurut saya memang itu karakter beras yang medium high ya, yang memang agak sedikit tinggi, beda dengan beras-beras yang dibagikan oleh. Dan untuk konsumsinya sendiri orang-orang tertentu yang mampu gitu. Jadi kalau untuk pengusaha retail ingin menurunkan harga atau apa, mereka juga berpikir. Karena bisnis beras ini modalnya itu cukup besar, sementara profit keuntungannya itu cukup kecil, nggak nyampe 10%. Jadi menurut saya sebagai seorang pebisnis, saya pun juga akan menahan bagaimana harga ini supaya stabil. Sementara kalau kita tahan dengan harga sekarang saja, itu kan beras adalah kebutuhan sehari-hari, makan. Orang bisa tidak internetan, tapi orang nggak bisa kalau nggak makan. Gitu. Nah, kalau untuk masalah import beras, memang dalam hal ini saya kurang setuju sama pemerintah. Jadi jika kedepannya food estate ini memang dijalankan, saya rasa kita harus meniru sistemnya Pak Soeharto. Kita harus bikin kelompok pencapir, kemudian kelompok-kelompok desa tertentu, kemudian ketahanan pangan mulai dari tingkat RT, RW, desa, dusun dan lain sebagainya. Jadi lumbung-lumbung padi kita ini nggak bobol. Kalau untuk Bulog sendiri, saya juga kurang setuju. Mereka timbun lama akhirnya beras ada yang punya hama, ada yang kutuan dan lain sebagainya. Sementara logistiknya sendiri tidak dijalankan, tidak dibagi merata, gitu. Nah, untuk yang menelpon sebelum saya mengenai beras sengaja disimpan untuk makan gratis, mungkin kita nggak usah berbicara seperti itu dulu, karena nanti hasilnya blunder. Jadi jangan kita berbicara ucapan yang provokasi, menjelek-jelekan seseorang. Gitu. Saya kurang setuju juga. Jadi kita berpikir sehat aja, bahwa mungkin ya beras saat ini memang lagi kosong karena musim penghujan,
angin juga tidak berbaik sama Indonesia. Beberapa tempat mengalami kebanjiran, jadi petani-petani kita sangat turut memprihatinkan. Jadi pemerintah wajib ini membantu baik benih, kemudian pupuk dan lain sebagainya untuk bisa menyemangatin petani-petani kita. Sementara itu dulu Mbak. Baik, terima kasih Pak Adi atas komentarnya. Penelpon terakhir Pak Marbu, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Ada 3 kata, tolol, goblok, dan bego itu pemerintah. Masa minyak goreng sama beras aja nggak bisa dikuasain. Dia tuh Cina tuh keras sama rakyat sama pengusaha. Pemerintah ini nggak berdaya sama pengusaha. Biar didukung terus pemerintahnya. Ada food estate, omong kosong, nggak ada itu, nggak ada berguna sama sekali. Makanya jangan pilih nomor 2. Pengkhianat itu semua, pengkhianat konstitusi, pengkhianat rakyat itu. Kalau masalah tas naik, ya rakyat juga harus ikut prihatin juga. Makanan selain beras, ada ubi, ada singkong, ada jagung, banyak. Malah kita sehat Bu, makan jagung, makan singkong, makan ubi. Jangan kita harus beras. Jadi jangan dukung yang tidak pro rakyat. Itu jangan dukung pengkhianat. Terima kasih. Baik, sudah terhubung dengan Pak Hendris. Silakan. Aduh, mabuk, memang mabuk ini. Ya kalau bisa kabinet ini bubar nanti selesai masa tugasnya meninggalkan jejak yang baik lah untuk rakyatnya ini. Kalau bisa ditekan nih beras ini jangan sampai melambung-lambung tinggi lagi lah. Kasihan rakyatnya. Jadi kalau masa tugasnya selesai dengan meninggalkan harga dengan baik, alhamdulillah rakyat akan senang. Itu cuma sedikit, cuma berapa persennya. Tapi ngomong-ngomong tadi saya lihat di Running Tech mau ngimpor beras lagi kita itu. Waduh, kacau ini, berebut lagi ini komisi-komisi nih. Pada tarik-tarikan masalah komisi nih. Mengimpor lagi beras Mbak, tadi saya lihat Running Tech TV ini. Makanya kembali lagi, ini pemerintah kita ini, aduh, kayaknya udah nggak dianggap oleh para importer ini. Karena satu apa ya, banyak cawi-cawinya lah. Itu saja, makasih. Sudah terhubung dengan Ibu Moni, silakan. Saya sih komennya begini aja Bu. Itu Jokowi coba mikir-mikir deh, bagi bansos, beras segala. Yang dibagi ya rekanan-rekanan RT RW doang. Yang miskin tuh banyak yang nggak dapet. Perhatiin aja nih harga yang penting, jangan bansos nggak ngerti tujuannya apa. Yang dapet ya dia doang. Herannya nggak pernah dikoleksi, sekarang lagi nggak mikirin rakyatnya. Ampun dah. Bu Mila, selamat siang. Gini ya, yang saya tahu kok nggak ada ya janji pemerintah akan mensubsidi beras kepada peritel ataupun menurunkan harga nanti diganti seperti yang lalu minyak goreng. Karena di Indonesia itu produser berasnya kan petani. Terus ditambah lagi sekarang ini kalau nggak salah Pak Arief itu lagi bongkar beras di kapal di beberapa pelabuhan yang sedang masuk barangnya, cepat dibongkar. Akan tetapi kalau minyak itu beda kasus ya. Kalau minyak, pemerintah mensubsidi selisih dari harga yang dikehendaki oleh pemerintah karena produsernya di Indonesia semua dan itu adalah pabrik-pabrik. Yang memang benar sampai kini itu masih ya birokrasi antara Mendak lalu Mendak lalu ditambah lagi ke surveyor lalu ditambah lagi ke BPKP dan sebagainya. Itulah celakanya Indonesia kalau sudah menyangkut birokrasi diputar-putar seperti nggak tahu deh apa. Makanya kenapa orang-orang takut investasi di Indonesia karena birokrasinya kita memang belum pernah berubah.
Tapi kalau beras, saya yakin dalam waktu dekat ini pasti turun, nggak mungkin nggak turun. Cuman memang pengusaha minta HET-nya dibuka agar direlaksasi, karena memang yang jelas beras itu harganya naik dunia karena memang beras kosong. Makasih. Selamat siang Pak Freddy. Silahkan Pak komentarnya. Premium itu kan orang kaya. Orang kaya nggak makan nasi banyak-banyak apa kok. Yang ribut kan nggak makan aja. Ya diserahkan ke mekanisme pasar. Untuk apa diributin? Yang mau dipikirin masih banyak lah, cuma urusan beras premium kok ribut gitu loh. Naik 2 kali lipat juga orang nggak ada ribut kok. Beras Indonesia masih murah lah. Coba ke Eropa itu berasnya berapa mahal. Di rumah makan 1 piring nasi putih berapa? Itu kan nggak masuk akal ya kalau dibandingkan dengan harga beras, cuma ditambah air sama dikasih listrik dikit, harganya sudah lipat-lipat. Orang nggak ributin apa. Pikirin yang lain dah, nggak usah di itu. Baru kalau soal janji sama pemerintah, jangan coba-coba berdagang sama pemerintah. Itu bahaya sekali itu. Dikasih diskon masuk penjara. Ngeri juga sekarang mau belanja barang di mall. Nanti ownernya tuntut kita itu bersekongkol dengan karyawan untuk merugikan perusahaan. Mengerikan sekali. Terima kasih. Pak Jainal, silakan Pak. Ya, gini Pak, kalau sebetulnya kan ini kan tanggung jawab Bulog dari Jawan Pak Harto itu. Dari Jawan Pak Harto, kalau musim begini, musim ceklek itu ya Bulog sebagai beber stok itu yang mengeluarkan stok. Cuman karena kan di Bulog itu kan yang dipercaya, yang ditunjuk sama Bulog itu kurang amanah. Jadi keluar dari gudang Bulog, ntar dimasukin ke gudangnya sendiri-sendiri. Nanti dikunci, ditinggal di dalam, ganti karung, kunci dari luar. Itu ya permainan, sebetulnya kan permainan kasat mata gitu. Tapi kalau presidennya yang main itu masih keluarga, kan ya susah juga kita, walaupun kita lapor malah kita yang dimasukin duluan. Pak Hendy, ya silahkan Pak. Kenapa ya itu ya, padahal cuma berapa ratus miliar kan, berapa 300 miliar. Iya betul, dikit sih. Kalau proyek-proyek pemerintah yang lain kan itu yang lebih dari 300 miliar kan banyak ya, seperti bayarin vaksin COVID-19 itu berapa kali lipat, itu kan, itu nggak ngerti loh, masa pemerintah nggak ada duit ya, itu nggak tahu kementerian yang mana mungkin. Nah ini boleh deh ini jadi berita, jadi pihak-pihak, entitas-entitas, entah yang berwenang, yang pihak yang berwajib atau NGO atau siapa kayak begitu. Saya sendiri kalau punya resourcesnya ya, punya sumber dayanya ya ini korsletnya di mana gitu kan, yang rusaknya di mana ya dibenerin. Kayak begitu, cuman 300 miliaran lebih aja ini ya, kayak begitu. Enggak jangan digampangkan ini, jangan dibiarin lama-lama rusaknya. Harusnya sih rusaknya gampang diberesin ya. Ya dengan akhlak ya, itu enggak, jangan cari-cari kesalahan orang tapi akhlaknya bermasalah juga, ya itu ya nggak boleh juga kayak begitu kan. By the way, ini kenapa saya bilang pakai akhlak, karena saya sendiri ada six sense-nya, bisa berasa gitu, ngomong apa berasa. Ya itu, jadi ya masing-masing kita juga sebaiknya kalau mempermasalahkan suatu hal, yaitu akhlaknya, moralnya itu ya problem lah kayak begitu ya. Saya Hendy. Oke, terima kasih. Pak Depari, silahkan komentarnya Pak. Ya, pertama pemerintah sudah kehilangan trust ya dari masyarakat, terutama pedagang retail ya. Jadi karena kesalahan sendiri, karena sudah buat histori gagal bayar gitu. Jadi pemerintah harus perbaiki. Malah kemarin itu dulu kan ada masalah korupsi waktu kasus minyak goreng ya, dan itu juga tidak clear sampai hari ini. Jadi pemerintah memang sudah merusak ya trust orang, kepercayaan orang.
bagaimana kalau kan pedagang retail itu kan rakyat juga. Kalau sudah tidak percaya sama pemerintahnya, ya pemerintah harusnya membubarkan diri atau mundur kan gitu ya. Jadi satu prinsip yang dilanggar oleh pemerintah itu. Nah, yang kedua, kenapa harus melibatkan pedagang retail? Pertanyaannya kan, Bulog itu masih ada stok apa enggak? Jangan-jangan pada waktu kemarin itu jor-joran bansos itu tidak terkendali. Penerimanya nggak jelas siapa, tidak ada sesuai dengan catatan, dibagi begitu saja. Nah ini kan tidak govern ya, tidak menunjukkan administrasi yang baik, bahkan tidak bisa memprediksi kecukupan stok. Kegagalan kedua pemerintah di dalam memanage stok. Jadi lagi-lagi mereka melakukan tindakan blunder sebetulnya. Harusnya itu menjadi pertimbangan. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau dirunut ke akar masalah, sebetulnya pemerintah apakah memang sudah merencanakan sesuatu dalam bentuk misalnya nih terhadap petani ataupun impor, itu semua sepertinya mohon maaf ya, pemerintah sekarang sibuk dengan politik ya, jadi nggak memikirkan sesuatu yang lebih jangka menengah, jangka panjang. Nah ini mudah-mudahan menjadi pelajaran lah, pelajaran yang berharga buat pemerintah dan masyarakat lah ya. Silahkan, kebetulan besok ada Pilpres ya, berpikirlah. Terima kasih. Oke, Ibu Mila, silahkan. Kalau pemerintah meminta pedagang menurunkan harga beras, tapi bukan pemerintah menjanjikan disubsidi harga beras premiumnya, itu kasusnya beda loh. Berarti pemerintah hanya menghimbau untuk menurunkan harga beras premium. Kenapa? Karena pemerintah saat ini lagi bongkar beras di 2 pelabuhan gede. Oke. Jadi beberapa hari pasti turun berasnya. Yang parah adalah birokrat kita yang kerjanya selalu tidak pernah. Jadi saya tidak mengatakan birokrat Menteri Perdagangan atau birokrat kepala Bulog atau birokrat daripada Pak Arief yang kepala Bappenas, tidak. Tapi semua birokrat kita itu parah kalau kerja, tidak pernah mengantisipasi jauh ke depan. Kalau udah kepepet seperti ini, berasnya kosong, baru teriak-teriak cepat-cepat bongkar. Berarti kan pemerintah sudah menyiapkan beras yang standby untuk dikonsumsi masyarakatnya. Dan perlu diingat, kita juga perlu ketahui bahwa seluruh dunia harga beras itu naik. Kenapa? Karena memang panennya tidak ada. Masih bersyukurlah kita bahwa pemerintah mendapatkan beras walaupun harus beli. Banyak negara yang tidak mau menjual berasnya karena untuk konsumsi dalam negeri takutnya kekurangan. Akan tetapi kalau beras di ngomong naik lalu kita teriak-teriak, ini tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya pemerintah menggelontorkan beras murah semuanya yang tidak di bawah harga pasar, yang di bawah harga pasar, maka beras itu akan diselundupkan ke negara tetangga. Karena yang pasti semua negara harga berasnya naik. Jadi kita juga harus cerdas-cerdas menjadi bangsa. Tidak hanya mencaci maki, tapi juga harus memaklumi bahwa pribadi kita itu sebenarnya gimana sih? Birokrat kita, bukankah birokrat kita itu juga salah satunya juga nanti ada yang komentator di media ini kan? Atau mungkin juga keluarga saya seperti itu. Nah, kenapa kita tidak pernah mawas diri untuk mengatakan bahwa yang sebenarnya kita juga bisa makan kok walaupun tidak harus beras.
Misalnya seperti itu. Kenapa kita juga tidak mau protes bahwa pabrik mie itu harus disubstitusi, harus diganti dengan jagung atau dengan apa? Supaya apa? Kita tidak tergantung dari import pupuk, import terigu misalnya seperti itu. Itulah yang brilian. Tapi kalau cuman mencaci maki itu nggak brilian. Hanya apa? Hanya dengki, bisanya caci maki. Lah, sebaliknya lagi, kalau mengatakan bahwa pengusaha kapok tidak akan dibayar nantinya seperti minyak goreng, bukankah ini juga birokrasi juga? Ini sekarang klaim daripada minyak goreng, subsidinya minyak goreng masih diuplek-uplek antara Menteri Perdagangan, lalu SJS, dan BPK. Nah, hal seperti ini kan lucu toh, makan 2 tahun hanya putar-putar berkutat di situ. Sementara kalau saya jadi pengusaha yang dihutangi, udah deh gini aja, bayar yang menurut lu hitungannya sekian, ya udah bayar itu aja dulu. Sisanya baru kita fight ke pengadilan. Kenapa? Karena 350 miliar itu banyak. Bunganya itu udah berapa? Kan itu. Makasih. Pak Yudi, selamat. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, menurut pendapat saya beras premium itu nggak turun ya. Itu kan dari awal Presiden sudah wanti-wanti ya. Ini akan terjadi kekurangan beras. Bukan hanya di kita aja, tempat negara-negara lain juga itu menjadi utama. Kemudian kalau harga beras premium tinggi, ya itu otomatis dong, itu kan gak ada masalah. Kalau ada bagi orang yang berduit, ya silakan aja. Yang penting terbeli. Kemudian kalau masalah minyak goreng, ini saya pikir ya gimana ya, sepanjang itu masih untung pas-pasan ya harusnya para penjual juga harus ikut lah, bantu negara kan. Jangan semuanya harganya mahal begitu. Itu aja, terima kasih. Bu Teti, silakan. Kalau minyak goreng itu minta pengusaha partisipasi sebetulnya nggak apa-apa, tapi kalau menjanjikan harga subsidi gitu terus nggak dibayar itu nggak fair. Kalau beras mungkin yang di standar itu beras yang murah, kalau yang premium dibiarkan saja harganya terserah gitu. Makasih ya. Pak Joni, silakan. Saya mau kasih komentar. Iya. Ya, itu yang namanya utang sudah menjadi kebenaran umum yang harus dibayar lah, ya kan? Apalagi sampai negara yang utang itu Menteri Perdagangannya bagaimana? Ya, BPK-nya gimana tuh? MUI-nya bagaimana? Ya, jangan maunya terima uang, giliran para pengusaha yang punya kesusahan diem aja. Ya, ini memang pada nggak bener ya aparat-aparatnya tuh. Saya sebel banget tuh ngeliat MUI ya, giliran apa-apa ribut-ribut, nggak ada duitnya ya, giliran nggak ada duitnya, ada yang minta tolong nih pengusaha di setor utang kagak bayar, diem aja pura-pura bego, ya uangnya udah masuk, brengsek tuh kan begitu. Pak Yansen, silakan Pak. Kongsi pakai. Ya, silakan Pak Yansen. Masalah ini komentar saya hanya masalah minyak goreng. Pemerintah tuh salah besar. Kita nggak tahu di dalam ada ular atau ada udang di balik kuyung. Kita sebagai rakyat tuh maunya terang-terang pemerintah jelaskan di medsos. Masalahnya apa? Apakah ada oknum pejabat yang main? Jokowi mesti turun tangan supaya rakyat kita sudah menikmati minyak murah, udah digoreng singkong tidak rasa singkong. Jadi rasa nggak tahu apa deh, nggak enak. Jadi pemerintah mau bohong rakyat. Harus jelasin Pak Presiden Jokowi gimana bawahannya atau pejabatnya. Dan terima kasih. Pak Jaja, silakan Pak. Kalau menurut saya opininya, pedagang itu kan pengusaha ya Bu. Ya. Kalau pemerintah itu kan cuma ambil tindakan sebagai bantuan, dan itu bukan tanahnya negara atau wilayahnya pemerintah. Seharusnya tanggung jawab masalah minyak goreng itu memang harus ditanggung jawabi, dan hukum itu juga harus ditegakkan. Artinya dari keputusan itu pemerintah juga kena pidana Bu. Ya. Harus tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Begitu juga beras premium ini. Kalau seumpamanya mereka juga melalaikan
tanggung jawab mereka kepada pihak pengusaha, ya mereka harus dibebankan pidana apa kalau yang pidana perdata, artinya banyak pelanggaran yang tidak ditetapkan sebagai keputusan yang sudah disepakati, dan itu harusnya pemerintah tahu diri lah, tahu malu juga. Masyarakat menilai juga kalau sumpah mendengar hal yang kayak gitu kan memalukan masyarakat. Untuk apa dipilih kalau calon-calon kayak gitu dipilih, cuma bikin malu masyarakat yang memilih mereka itu sendiri, Bu. Ya. Mungkin begitu, Bu. Pak Sandar, silakan. Iya, kita bisa lihat lah kalau dari pengalaman minyak goreng, terus sekarang mulai lagi beras lagi yang digoreng nih begini. Jadi ya kalau kita merasa puas ya besok silakan tentukan pilihannya. Kalau tidak puas ya besok langsung tentukan pilihannya yang mana. Apakah lanjut, yang track lanjut atau ke yang lainnya. Kan seperti itu aja sih, Bu ya. Jadi saya cuma mengingatkan yang pendengar supaya ya kita bisa merubah nasib besok. Itu aja, Bu. Makasih. Pak John yang sudah bergabung, kita terima dulu. Jadi gini beras nih. Aneh kan juga buat siap sedia nih ya. Ternyata udah pada nggak ada. Udah pada habis juga tuh di bangsa di Indomaret ini. Pada takut kayaknya persiapan buat bulan depan. Bulan depan udah puasa ya? Bukan puasanya. Takut dia berantem. Oh gitu. Aduh. Ya naik-naik dikit no problem lah. Tapi yang penting tuh ada stoknya. Nah kalau dia naik nggak ada stoknya, nah bengong loh. Nah itu dia kan. Ya kan gitu. Gimana ini pendistribusiannya bulog-bulog. Ya gitu deh. Oke. Ngeluh lagi. Ya itu aja lah. Pak Teja yang bergabung, kita terima dulu. Kalau saya opininya ya, Pak, ini persoalan dari minyak ke beras. Tapi kalau sudut pandang saya lebih jauh, Pak. Seperti hutang-hutang Indonesia ini yang kompetensi yang membayarnya itu siapa gitu, Pak. Itu pertanyaan besar bagi masyarakat. Kami memilih wakil rakyat itu bukan untuk berhutang kan, Pak. Dalam kompetensinya tidak mengundang MK segala sesuatunya untuk persetujuan bahwa wakil rakyat itu berhak berutang ke luar negeri sekian triliun, 8.000 triliun sekarang ya, Pak. Apa 9.000 sekarang. Nah itu yang perlu diwacanakan seharusnya, Pak. Bukan lebih cuma dari beras sama minyak yang utang wakil rakyat itu nggak becus membayar. Tapi utang negara yang 8.000 sampai 9.000 triliun itu kompetensinya yang nyuruh berutang itu siapa? Itu yang harus dituntut rakyat, Pak. Kalau memang harus dibubarkan itu wakil rakyat, kita semua wakil rakyat yang sejatinya membubarkan aja lah itu wakil rakyat yang di istana sana. Presidennya pun sekalipun turunin aja lah. Nggak ada gunanya kalau dia disuruh membangun malah berutang. Kalau kita kan berprinsip dari masyarakat, kumpulin batunya, kumpulin pasirnya, kumpulin semennya, kumpulin uangnya, baru ada uang dibangun. Begitu sudah ada di bangunan, modalnya kita pikirin Indominya lah, berasnya lah, inilah satu-satu kita siapkan, Pak. Dan ini wakil rakyat yang kita pilih yang sejati kita hormati sebagai yang terhormat, seperti leading father yang kita kenal sebagai Akbar Tanjung yang masih hidup sekarang ya, Pak. Masih saudara saya itu, Pak. Kompetensinya dia berutang itu bagaimana, itu yang saya sama rakyat mempertanyakan. Mungkin itu begitu, Pak. Pak Budi. Jadi kalau ada hutang subsidi minyak yang tahun-tahun sebelumnya kepada pengusaha atau asosiasi, ya seharusnya itu memang tidak patut. Itu harus dibayarkan. Kan begitu ya, namanya juga ada perjanjian antara pemerintah dengan para pengusaha minyak sawit waktu itu kelangkaan. Jadi untuk mengendalikan harga, terutama mengendalikan bukan harga saja tapi kelangkaan lah, sehingga ini wajib dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan ya tidak patut. Nah, sekarang mungkin asosiasi pengusaha itu dia agak ngambek, Pak, ngambek. Jadi mau diminta untuk beras premium ini mereka tidak mau turunkan harga. Namun
beras premium yang dimaksud itu adalah beras premium bagi kalangan yang mampu, ya, beras yang bagus yang mampu. Kalau memang berasnya itu adalah beras yang mahal sekaligus, yang memang hanya dibeli dan mampu oleh orang-orang lumayan kaya, ya itu ya naik sedikit dan tidak apa-apa, tidak akan pengaruh ke yang di bawah, yang berasnya itu 8.000 sampai 15.000 itu tidak pengaruh. Sekarang bukannya sudah pemerintah sudah borong semua berasnya untuk dibagikan menjadi bansos. Jadi itu lain hal ya. Tapi selama 9 tahun 10 tahun kita sebagai rakyat ini memang pemerintah kita mau kritisi bahwa selama 10 tahun ini kan beras itu kan urusan perut ya, paling penting ya dibandingkan segala-galanya kan. Betul, paling penting Pak, ya Pak, betul. Ya. Harus distabilkan. Oleh karena itu sebetulnya ada satu kata dari Presiden Jokowi bahwa kalau si ABC siapa-siapa itu menang, langsung eksekusi masalah ketahanan pangan, kan begitu ya Pak Beni ya? Jadi menurut saya pemerintah memang tahu bahwa beras itu paling penting, tapi selama 10 tahun ketahanan pangan itu tidak terjadi dan harga masih terjadi banyak kelangkaan, permainan harga oleh pedagang-pedagang, lalu petani masih banyak mengeluh. Menurut saya ini problem pemerintah yang paling besar selama 10 tahun tidak diurusin ke akar-akarnya secara komprehensif, secara baik-baik. Oleh karena itu ini memang harus dikritisi dan pemerintah harus memperbaiki. Bagaimana caranya? Kita ambil contoh negara Tiongkok, India, Vietnam, Thailand yang paling dekat sama kita dan penduduknya juga banyak. Mereka malah bisa swasembada beras, ditambah lagi mereka malah bisa ekspor. Begitu Pak ya, penduduknya kan 1,4 miliar tuh India sama China itu Pak. Betul Pak. Jadi menurut saya selama ini pemerintah mau 10 tahun tambah 10 tahun mengenai ketahanan pangan ini yang sangat fundamental itu tidak diurusin secara serius. Demikian Pak, ini yang harus kritik, yang harus diperbaiki oleh pemerintahan berikutnya. Terima kasih Pak Beni. Pak Miko. Selamat sore Bang Ben. Iya Pak Miko. Senang sekali kok Bang Ben siaran di malam hari ini. Kalau bisa setiap hari aja. Ini Bang Ben, kita mantun dulu deh. Oke, dilanjut Pak Miko. Janji tinggal janji. Cakep. Banyak rakyat menjadi korban pengobrol janji. Cakep. Maka hati-hatilah besok harus jeli memilih. Jangan sampai jadi korban pengobrol janji. Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Ya, kalau terkait masalah beras import, beras premium ya, secara kualitas barang itu kan pasti namanya premium, ya kualitasnya baik, tapi harusnya juga lebih mahal. Yang makan beras ini kan yang premium ini kan pasti kan beras middle to up tuh, middle ke atas ya. Jadi menurut saya harga naik, kualitas barang bagus, ya wajar-wajar aja gitu loh. Masalahnya adalah barang itu nggak ada di lapak, nggak ada di pasar, itu yang jadi masalah. Tapi menurut saya sebenarnya kalau orang premium itu kan dia bisa subsidi, ada subsidi bukan subsidi, namanya men-switch kan, dan bukan nggak harus beras dong. Mereka kan bisa makan roti, bisa makan ya kalau susu dia makan singkong, makan ubi apa segala macam atau apalah. Kayak kita orang yang middle to low kan bisa sendiri dengan nasi tiwul apa segala macam gitu kan. Ya balik lagi, selama beras itu kalau dibilang di retail nggak ada, ya mungkin pasokannya bermasalah. Tapi kalau menurut saya juga bahasanya ada di retail, kita coba cari ke pasar tradisional. Ada kok yang jual kok, ada yang jual gitu. Ya gitu loh. Cuma memang segmennya berbeda dengan beras premium gitu loh. Nah itu mereka mau nggak kebetulan seperti itu, ya kan? Yang bahasanya sekarang kalau bahasanya makan di fast food restoran yang berasnya yang enak, ya sekarang makan di warteg berasnya kurang. Tapi balik lagi, kita kan bukan mau bilang taste gitu loh, kan kita balik lagi masalah ya kita kenyangnya dulu nih gitu. At the moment gitu loh. Nah balik ya intinya adalah beras pasokan itu bermasalah kalau memang bahasanya mungkin ya yang mungkin yang premium ini kan bahasanya impor nih, yang dari India, dari Vietnam segala macam. Ya mungkin kan mereka akan punya rules nggak mau impor dulu ke Indonesia atau apa karena mereka untuk supply buat negara sendiri. Ini yang jadi masalah gitu loh. Ya kan? Jadi ya balik lagi juga masalah kelangkaan beras ini
di retail, saya rasa sih sebuah pemerintah harusnya beras premium nggak perlu minta apa ke retail untuk diturunin harga ya, saya bilang ya. Buat apa itu? Justru yang harus disuplai pasokan adalah middle to low ini kan mereka bahasanya mungkin makannya mau harus beras gitu kan. Untuk substitusi ke tempat yang lain mereka nggak punya pilihan gitu loh. Mereka meskipun bahasanya mereka juga bisa dari tiwo, singkong apa segala macam gitu kan, kombinasi. Dan memang sih apapun bentuknya pemerintah wajib mengkontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang orang banyak ya. Setuju. Itu kan juga gitu kan. Setuju. Jalurnya juga harus diperhatikan. Gitu kan. Memang dari sisi sekarang mungkin prasarananya sudah ada, tinggal dikembangin sekarang masalah proteste tadi gitu loh kan. Dan kedepannya mungkin siapapun itu namanya swasembada beras itu wajib dilakukan seperti zamannya dulu. Kenapa kita nggak bisa sekarang? Ya karena tadi pada zamannya swasembada beras itu nggak perlu lagi gitu kan. Cukup impor gitu kan. Nah itu terjadi selama ini kan. Nah akibatnya sekarang mau swasembada beras dibilang idenya jelek, ya mau swasembada pangan idenya jelek. Apa sih gitu loh kan? Yang menurutnya sekarang kalau kita beli impor beras dari India, Vietnam, mereka bisa seperti itu, kenapa kita nggak bisa lakukan seperti itu juga gitu loh kan? Nah ya apapun bentuknya ya sekali lagi pemerintah tolong perhatian juga ya kan, jangan aja bikin yang terutama adalah bila tolong ini jangan sampai pasokan suplai buat mereka terganggu lah. Up ya what the hell gitu loh kan, bahasanya mereka bisa substitusi dengan yang lain kok, mereka punya income, punya kemampuan untuk membeli gitu loh. Ya harus kita dimusikin sih menurut saya. Bu Yati. Selamat malam. Oke, Bu Meti. Iya, kalau menurut saya ini imbas dari bantuan sosial itu ya, jadi yang nggak dapat bantuan jadi kena imbasnya, jadi korban. Beras tuh mahal sekali loh. Yang 12.000 tuh nggak ada, itu mahal banget ya. Pokoknya kalau aku pikir ini imbas dari bantuan sosial yang dapat mah enak ya, dia tuh banyak dapat bantuan, tapi yang nggak dapat ini yang jadi korban. Itu yang nggak dapat ini loh, yang jadi kena imbas mahal sekali nih, Bang. Jadi ini udah deh nggak usah pakai ngasih bantuan kayak gitu deh. Jadi yang nggak dapat yang jadi korban. Tapi imbasnya mahal banget nih, Bang. Terima kasih ya Tuhan. Silakan Pak Juli. Jadi kalau saya lihat ya, ini sebenarnya jawabannya Pak di sukses ya kan, bahwa Bulog ini memang sepertinya kan menyetop lumayan cukup ya, bahkan mungkin di atas rata-rata gitu loh. Jadi sedangkan secara memang saya tahu secara normal aja itu yang namanya beras di luar Bulog itu memang harus impor ya kan. Ya biasanya jagoannya itu dari Thailand atau yang sedikit-sedikit dari Vietnam. Nah itu kan artinya harus kena custom Pak, harus bayar bea masuk. Nah dan selain bayar bea masuk itu supaya nggak mengganggu stabilitas harga Bulog ya kan, yang memang sekarang sudah berjalan, itu saya tahu itu memang ada lartasnya Pak, ada larangan dan pembatasan. Jadi si importer beras impor ini di luar Bulog ini memang diberikan kuota gitu loh. Nah di mana kuota itu memang sedikit banyak dipengaruhi oleh stok umum Bulog itu sendiri gitu. Dan memang Bulog, kalau kita bicara Bulog, bicara rakyat banyak gitu. Jadi pengguna beras-beras premium ya fine-fine aja, mereka sih banyak uang ya gitu loh ya kan. Jadi jawabannya ya sebenarnya kalau menurut pemikiran saya memang ini untuk memang stok beras Bulog sendiri saya rasa udah di atas rata-rata ya, dari impor juga mungkin gitu loh. Dan saya dengar beritanya juga pengamanan sampai Lebaran aja memang sudah diperkirakan bagus gitu loh. Nah jadi beras premium ini ya silakan, kalau ya masih mau makan beras premium ya mungkin di online bisa lah. Kalau di supermarket susah gitu loh. Ya kan? Iya. Ya kan, gitu aja sih Pak. Pak Andi silakan Bapak. Ini menarik dan dampak dari politisasi bansos. Kedua, tinggal pilih mau dilanjutkan apa enggak yang begini. Nah ya silakanlah Anda tentukan besok. Kalau mau dilanjutkan, lanjutkanlah begini, karena pemerintah tidak becus ngurusin perut rakyat.
Seburu-burunya Pak Harto itu jaga betul ya, namanya beras. Iya. Nah, begitu Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Mitra Bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.